Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desilawati Muhu dengan NIM 2110520520599 ingin mempresentasikan hasil pengamatan observasi laporan PLP1 SDIT Lukmanul Hakim. Selanjutnya yaitu seperti apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Adapun hasil kegiatan PLP1, yang pertama yaitu tujuan PLP1, kedua visi, misi, dan tujuan sekolah, yang ketiga struktur organisasi sekolah, yang keempat sumber daya manusia di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu tujuan PLP1 di SDIT Lukmanul Hakim. Selanjutnya yaitu visi dari SDIT Lukmanul Hakim yaitu meluluskan peserta didik yang berprestasi dan berakhlak mulia yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun misi dari sekolah SDIT Lukmanul Hakim yaitu melaksanakan pendidikan berdasarkan konsep Islam terpadu, mewujudkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, mengembangkan proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang bernuansa spiritual, mewujudkan potensi peserta didik melalui kegiatan seni, budaya, dan olahraga yang bernuansa Islam. Selanjutnya itu mewujudkan peserta didik yang Quran dan melaksanakan sunnah Rasul. Dan yang terakhir, melahirkan manusia unggul yang berbudi mulia, mandiri, dan berprestasi serta berjiwa sosial. Selanjutnya yaitu tujuan sekolah. Struktur organisasi sekolah. Di SDIT Lukmanul Hakim mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dan pilihan untuk mengasuh kemampuan siswa. Di antaranya ekstrakurikuler pilihan yaitu seni baca Quran, matematika khusus, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian ekskul wajib diantaranya yaitu pramuka dan seni Al-Quran. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia di sekolah SDIT Lukmanul Hakim. Sumber daya manusia yang terdapat di sekolah SDIT Lukmanul Hakim diantaranya guru dengan 34 orang, siswa 460 orang, dan tenaga kependidikan 3 orang. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Meliputi sarana memiliki papan tulis, meja, kursi, spidol, dan lemari. Prasarananya 19 ruang kelas, 6 WC atau kamar mandi, lapangan olahraga atau upacara, ruangan kepala sekolah, ruang guru, kantor, ruang baca atau perpustakaan, masjid, tempat sampah, dan tempat cuci tangan. Selanjutnya yaitu prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Prestasi sekolah. Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh SDIT Lukmanul Hakim diantaranya yaitu juara 3 pentas PAI nasional dan juara 3 musbaqah tilawah Quran provinsi. Dan selanjutnya yaitu kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung di SDIT Lukmanul Hakim yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dan pilihan untuk mengasah kemampuan siswa. Di antaranya ekstrakurikuler pilihan yaitu seni baca Quran, matematika dan IPA, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian ekskul wajib diantaranya pramuka dan Al-Quran. Selanjutnya yaitu observasi kultur dan manajemen sekolah. Yang pertama yaitu perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Perilaku siswa di sekolah SDIT Lukmanul Hakim menggambarkan peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, aktif, ramah, serta agamis, baik berasal di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya yaitu kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau yang sedang membudaya. Semua kebiasaan yang mereka lakukan itu memang
suatu kebiasaan yang sedang dibudayakan atau sudah membudaya, misalnya selalu datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, aktif di dalam maupun di luar kelas, bersifat ramah kepada semua orang, dan selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Yang pertama yaitu upaya-upaya pembinaan guru. Untuk upaya pembinaan guru, ketika guru mata pelajaran belum masuk, maka wali-wali kelasnya yang masuk untuk mengontrol murid-muridnya seperti sholat duha, membaca, menghafal surah atau menyetor hafalan, dan ada juga wali kelasnya yang masuk untuk memberikan pelajaran yang sesuai jamnya. Selanjutnya yaitu upaya-upaya pembinaan siswa. Untuk upaya pembinaan siswa dimulai dari keteladanan gurunya, sehingga siswa dapat mencontoh hal yang positif yang dilakukan gurunya sebagai teladannya. Adapun tujuan pembinaan siswa yaitu untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas siswa. Para siswa juga diberi jadwal datang tepat waktu ke sekolah. Selanjutnya yaitu observasi pemahaman peserta didik. Yang pertama yaitu hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Yang kedua tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga pengaturan kelas. Yang keempat pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu observasi proses pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, para siswa-siswi melakukan sholat duha dan membaca, menghafal, serta menyetor hafalan. Yang kedua yaitu membuka pelajaran. Di setiap sesi awal pembelajaran selalu diawali dengan mengucapkan salam dan juga berdoa bersama, dan guru juga mengabsen siswa. Kemudian guru melakukan persepsi atau menanyakan kembali pelajaran yang telah diajarkan minggu lalu. Yang ketiga yaitu inti pelajaran. Berdasarkan pengamatan saya di setiap kelas-kelas, guru memulai menjelaskan tema atau materi pembelajaran yang akan dipelajari. Juga menjelaskan atau memberikan bantuan jika siswa mengalami kesulitan selama pembelajaran berlangsung secara individu atau kelompok. Selanjutnya yaitu refleksi. Kami dapat mengetahui betapa beratnya menjadi seorang guru, mengatasi peserta didik yang mengalami masalah dan perlu kesabaran. Kami dapat belajar dari guru-guru bagaimana seharusnya menjadi seorang guru yang teladan dan guru profesional. Dapat mengetahui karakteristik anak SD atau MI yang begitu beragam, dapat mengenal kondisi fisik, proses belajar mengajar dalam keadaan peserta didik yang ada di SD. Nah, kesimpulannya yaitu, dari kesimpulan saya melakukan kegiatan PLP1 di Sekolah Dasar SDIT Lukmanul Hakim selama diurasi kurang lebih 5 kali pertemuan, dapat saya simpulkan bahwa dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di Sekolah SDIT Lukmanul Hakim sangat baik dari segi kedisiplinan, kerapian, keagamaan, kesopanan, serta keseluruhannya sangat baik. SDIT Lukmanul Hakim merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Perilaku peserta didik di SDIT Lukmanul Hakim menggambarkan siswa disiplin, bertanggung jawab, aktif, dan ramah. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.